saya akan sedikit mereview dari mobil Lexus ini ya, bagian interior ya guys. Coba akan untuk mobil ini menggunakan start engine ya guys. Untuk menggunakan start engine untuk mobil ini, dan ini remote-nya ya guys. Dari mobil ini, remote dari mobil Lexus RX ini 200T ini ada dua ya guys, dapat dua. Jadi saya coba akan tombol dulu penginjakan dari rem kayak biasanya untuk mobil ini, baru di start engine ya guys. Remote dari mobil Lexus RX ini 200T ini ada dua ya guys, dapat dua. Jadi saya coba akan tombol dulu penginjakan dari rem kayak biasanya untuk mobil ini, baru di start engine ya guys. Untuk interior mobil ini ya guys, untuk dashboard pun menggunakan, menurut saya ini menggunakan leather ya guys, untuk menggunakan leather atau kulit asli untuk dari dashboard ini. Menggunakan leather atau kulit asli untuk dashboard ini, jadi kelihatannya itu lentur guys. Kalau biasanya kalau pastikan terlalu kaku untuk mobil ini, jadi ini lentur sekali untuk dashboardnya. Dan di sini ada LCD monitor dari mobil ini ya guys. LCD monitor fungsinya untuk men-setting apapun yang ada di mobil interior ini lewat monitor ini juga bisa ya guys. Dan di sini ada musnya ya guys. Ini ada mus, dan ini untuk enternya ini guys. Ini mus, ini enter yang tersambung dengan LCD monitor yang ada di depan. Jadi jika mus ini digerakkan, kita bisa melihat ya guys. Bisa melihat, bisa kita gunakan mana yang kita pilih. Untuk AC, temperatur AC bisa, dan untuk media musik juga bisa, media telepon pun juga bisa. Jadi kecanggihan dari mobil Lexus yang RX 200T ini di dalam interiornya pun sangatlah canggih guys, dan mewah sekali. Untuk bagian atas punya ini sudah menggunakan dari panoramik ya guys. Panoramik itu yaitu kaca yang menyeluruh dari belakang ke depan, itu namanya panoramik. Dan juga ada ini, ada sunroofnya guys. Jadi panoramik sunroof untuk mobil Lexus yang RX 200T ini. Coba saya tutup untuk bagian tutup dari panoramik ini ya guys. Coba saya tutup. Coba ini yang ini adalah tombol dari penutup mobil Lexus ini ya guys. Tombol penutup dari panoramik ini ada di sini ya guys. Jika saya tekan gini, otomatis mobil ini akan menutup, otomatis menutup sendiri ya guys. Untuk membuka dari menutup dari panoramik ini, kita dorong ke belakang guys. Otomatis dia akan membuka untuk penutup dari panoramik ini guys. Dan untuk tombol bagian samping kiri ini guys, ini tombol adalah membuka sunroof guys. Jika saya akan mendorong ke belakang, otomatis sunroof ini akan terbuka. Otomatis sunroof akan terbuka.
Dan jika saya akan kembalikan dari tombol ini ke depan, dan otomatis sunroof dari mobil Lexus ini tertutup rapat. Jadi inilah untuk mobil Lexus RX 200T ini menggunakan panoramic sunroof. Jadi kalau panoramic sunroof ini guys, kaca yang menyeluruh dari belakang ke depan disertai dengan sunroof, itu namanya panoramic sunroof ya guys. Itu menurut saya guys. Oke guys, untuk di mobil ini guys, sudah fitur dan aplikasinya itu saya canggih ya guys. Memang plafonnya diusahakan untuk mobil Lexus ini melebihi dari mobil Eropa. Jadi untuk interior dan kecanggihannya itu sudah melebihi dari mobil Eropa ya guys. Bisa sejajar dan bisa melebihi dari mobil Eropa. Fitur dan aplikasinya itu saya canggih ya guys. Memang plafonnya diusahakan untuk mobil Lexus ini melebihi dari mobil Eropa. Jadi untuk interior dan kecanggihannya itu sudah melebihi dari mobil Eropa ya guys. Bisa sejajar dan bisa melebihi dari mobil Eropa. Oke guys, di dalam laci ini guys, ini ada tempat untuk cas HP ini guys. Jadi untuk HP yang udah low battery, ini otomatis ada tombol di sini. Jika saya on kan menyala. Jika saya on kan menyala. Nah, ini tombol ini menyala guys. Menyala. Jika saya off kan gini, dia tidak akan menyala. Jadi untuk HP yang low battery, untuk chargernya pun tidak bingung-bingung. Bisa langsung kita taruh begini saja, HP di atas laci ini bisa otomatis HP terisi baterainya ya guys. Oke guys, untuk mobil ini menggunakan transmisi automatic Triptonic ya guys. Jadi bisa menggunakan otomatiknya, dan juga Triptonicnya pun juga ada di dalam transmisi mobil ini ya guys. Dan juga untuk memori setnya pun juga ada di dalam mobil jok ini. Memori shiftnya juga ada. Jadi untuk memori set di jok ini juga ada dari ini bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Mungkin kalau bagian 1 itu untuk ukuran kaki kecil atau untuk ukuran anak ya sekelas orang dewasa atau lebih nggak dewasa tapi kakinya nggak terlalu panjang, untuk ukuran 1. Dan untuk ukuran set 2 memori ini untuk yang agak panjang guys. Mungkin untuk ukuran orang Indonesia yang nomor 2 ini. Otomatis kursi ini disetel bisa lewat memori set ini ya guys. Dan untuk lampu pun untuk interior mobil ini menggunakan LED ya guys. Walaupun untuk kabin, lampu kabin ini sudah menggunakan LED. Jadi kita tombol gini aja otomatis menyala. Untuk lampu ini otomatis menyala jika saya ditekan gini. Jadi ini udah menggunakan LED untuk mobil Lexus ini. Rata-rata menggunakan LED untuk mobil Lexus ini ya guys. Dan mungkin kemewahan dari mobil ini baik pun di eksterior maupun di interior sangatlah mewah sekali ya guys. Bisa memang mobil ini di plafon melebihi dari mobil Eropa ya guys. Maka dari itu peminatnya itu sangat banyak sekali dan sangat paling digandrungi untuk mobil ini ya guys. Untuk monitor dari mobil ini bisa kita menggunakan map ya guys. Jadi di sini mapnya itu tuh ada guys. Jadi kamera untuk mobil ini tidak terlalu khawatir untuk melihat di samping dari mobil ini. Sudah kelihatan kamera samping-samping mobil ini kelihatan semua ya guys. Baik itu dari jarak belakang, jarak samping pun, jarak samping kiri, dan jarak bagian depan pun sudah lengkap dengan menggunakan
monitor maps ini ya guys. Jadi untuk kecanggihan dari mobil ini sangatlah tidak diragukan ya guys. Kita coba untuk melihat dari map keadaan dan kondisi dari mobil ini ya guys. Mungkin ini langsung dari satelit guys untuk penggunaan dari map ini. Jadi kelihatan dan nampak sekali mobil di dalam ruangan ini ya guys. Di sektor samping, kanan, kiri, depan, belakang pun jaraknya antara belakang dengan pintu pun jaraknya udah kelihatan jelas sekali untuk mobil ini ya guys. Coba saya ke menu ya guys. Di menu ini saya menggunakan tombol mouse ini ya guys. Untuk tombol mouse ini saya gunakan buat monitor LED nih guys. Ini saya gerakkan lewat tadi tombol mouse ini ya guys. Baik itu di jok, kita lihat di info pun ada lengkap, navigator pun lengkap, di radio pun sudah lengkap, media sosial pun lengkap, semua ada di monitor ini semua. Jadi cara menggunakan mobil ini dengan aplikasi dan fitur yang sangat lengkap ini membuat kita tuh lebih nyaman, tapi harganya pun lebih nyaman ya guys, lebih mahal gitu loh guys. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dengan aplikasi dan fitur yang sangat lengkap ini membuat kita tuh lebih nyaman, tapi harganya pun lebih nyaman ya guys, lebih mahal gitu loh guys. Nanti rencana istri saya tak belikan ini loh guys sama saya, biar dia dapat paket-paket, kan ini mobil dagangan guys. Jadi sementara buat istri saya senyum-senyum, bagian kamera tuh senyum-senyum kan, kasihan minta ini tak kata belikan sama saya guys, karena ini mobil dagangan nggak boleh dipakai gitu guys. Oke guys, di sini ya guys, untuk tombol eco ini ya guys, yang nah untuk tombol eco ini guys, bila saya menggunakan eco ini yang eco, jadi untuk perjalanannya ini, untuk kecepatan dari mobil ini ringan dengan tidak kecepatan tinggi ya guys. Kalau eco ini untuk mobil lagi nyantai nih guys. Kalau ini sport ini bisa kita dengan kecepatan tinggi, kita menggunakan F-Sport ini ya guys. Di dalam ini kita bisa menggunakan tombol ini guys. Bila menggunakan tombol ini sudah cukup untuk men-setting dari mobil ini dengan eco, push normal, dan sport. Itu sudah ada setelannya di dalam mobil ini. Untuk jok, untuk shift atau jok dari mobil ini sudah disertai dengan aplikasi shift cooler namanya guys. Jadi shift cooler itu fungsinya itu untuk pendingin bagian pesandaran dari jok mobil ini guys. Jadi bila kita itu perjalanan jauh guys, sampai ke paling tidak tuh 50 km sampai 100 sampai 200 km, di jok sini tuh udah ada setelan namanya shift cooler. Jadi pendingin dari mobil ini sudah enak ya guys. Jadi untuk perjalanan jauh untuk mobil ini tidak terasa panas dan gerah karena disertai dengan aplikasi atau fitur yang namanya shift cooler pendinginnya. Dan di sini untuk shift cooler ini sudah ada di sini ya guys, tombolnya ya guys. Ini tombol dari shift cooler pendingin atau pemanas dari mobil ini. Jika kita ini membutuhkan dari pendingin dari shift cooler ini bagian setir, bagian supir ini guys. Jika saya tombol gini berarti otomatis di dalam jok yang saya tumpangi ini otomatis jadi dingin ini guys. Ini jadi dingin kecepatannya, dan ini kecepatannya dinginnya sangat tinggi sekali ini guys. Kalau ini untuk jok bagian samping guys. Untuk jok bagian samping yang ditempatin istri saya, yang bagian kamera ini namanya istri saya Zakia Menolina. Ya senyum-senyum saja guys. Jika saya tombol gini, ini bagian di jok bagian yang ditumpangi istri saya ini samping ini.
Untuk mobil Lexus ini door trimnya sudah dilapisi leather atau kulit asli ya guys, dan juga dikombinasi dengan panel kayu. Untuk membuat kemewahan atau kemegahan dari mobil ini ada lapisan panel kayu, kelihatan mewah, dan dilapisi dengan leather atau kulit asli ini ya guys, untuk mobil ini. Dan untuk power window atau buka tutup dari kaca ini sudah otomatis semua ya guys, baik untuk kaca supir, samping, penumpang kanan kiri ini sudah otomatis. Jadi kita buka gini aja udah otomatis mobil sudah terangkat atau untuk menutup. Dan kalau kita tombol ke bawah otomatis kaca sudah menutup sendiri ya guys. Dan untuk bagian spion ini guys, untuk bagian spion ini kita bisa menggunakan manual dan juga kita bisa menggunakan otomatis guys. Kalau ini menggunakan otomatis, jadi di saat mobil tertutup atau lock itu otomatis untuk spion ini sudah menutup sendiri untuk otomatis. Tapi kalau kita menggunakan manual, kita berarti akan menggunakan tidak otomatis, walaupun ngelock pun kalau kita dengan manual otomatis tidak akan tertutup ya guys. Oke guys. Di sini saya akan mereview bagian jok dari mobil ini ya guys. Untuk mobil Lexus ini joknya sudah disertai otomatis untuk maju ke depan dan ke mundurnya. Untuk sandaran ditidurkan atau dengan berdiri sudah menggunakan otomatis, dan disertai dengan airbag untuk mobil ini ya guys. Disertai dengan airbag untuk mobil ini, jadi untuk safety keamanan dari mobil ini sudah lumayan ada jaminannya gitu ya guys, dengan airbag sensor ini ya guys. Bisa kita menggunakan tombol mundur ini guys. Jadi otomatis kalau kita dorong ke kiri, otomatis jok akan mundur ke belakang, dan jika kita dorong ke depan, otomatis jok akan maju ke depan ya guys. Jadi keseluruhan dari otomatis jok ini sudah menggunakan tombol, baik itu di supir, samping kiri, jok penumpang, kanan kiri sudah ada otomatisnya semua ya guys. Jadi untuk sandaran ini juga ada guys. Di saat kita itu menidurkan darian sandaran ini, kita tinggal menekuk ke belakang gini dan otomatis sandaran ini akan tertidur sendiri guys. Tapi jika dikembalikan ini sandaran ini akan tegak guys. Dan ini sekiranya menggunakan otomatis ya guys. Oke guys, untuk tombol bagian samping ini guys, untuk tombol bagian samping ini otomatis akan digerakkan sendiri ya guys. Jadi tidak mudah untuk ini akan menggunakan dari mobil ini ya guys. Oke guys, coba lihat di bagian ini akan menggunakan tombol ini, fungsinya hanya menggerakkan dari mobil ini ya guys, untuk menambah beban dari sandaran mobil ini. Jika saya tombolkan, dia akan membesar ya guys. Kasih papan video pula. Oke sobat, terima kasih untuk review atau penjelasan dari mobil Lexus ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan menambah dari pengetahuan tentang mobil Lexus RX 200D yang luxury ini ya guys. Jadi bila ada kekurangan atau dalam menjelaskan atau review ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.